Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini, kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat yang ke-42 dan 43. Dua ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-40 dan 41 terkait seruan Allah kepada orang-orang Bani Israel agar mereka memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-42 Allah menyampaikan dua larangan yang harus ditinggalkan oleh Bani Israel. Larangan itu apa saja? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil." Dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat, perkara-perkara yang oleh Allah diperintahkan untuk dikerjakan. Sementara yang batil adalah perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, yang oleh Allah dilarang agar perkara itu harus ditinggalkan. Misalnya perkara yang hak itu apa? Perkara yang hak itu misalnya kejujuran. Sementara yang batil itu apa? Kedustaan. Maka orang-orang Bani Israel ini dilarang oleh Allah untuk mencampur adukan antara kejujuran dengan kedustaan. Jadi tidak boleh dalam suatu kegiatan, suatu perkara, di dalamnya ada kejujuran, juga di dalamnya ada kedustaan. Ketika mereka mengada-adakan syariat di dalam kitab mereka, kitab Taurat, kemudian menyandarkannya kepada Allah, padahal Allah tidak memerintahkan, berarti mereka telah mengada-adakan kedustaan. Ini contoh perbuatan yang batil. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka wa taktumul haqqo. Orang-orang Bani Israel dilarang oleh Allah menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang risalah kenabian yang akan Allah berikan kepada Rasulullah. Sebab ciri-ciri Rasulullah telah Allah beritahukan kepada Bani Israel melalui kitab Taurat dan kitab Injil. Sangat detail ciri-cirinya. Nanti bisa Bapak Ibu baca penjelasannya dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian ada salah satu keturunan dari Bani Israel, yaitu Abdullah bin Salam. Begitu melihat Rasulullah, dia langsung mengenali bahwa beliau adalah Nabi yang telah Allah ceritakan kisahnya dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi Abdullah bin Salam sangat mengenali Nabi.
Itulah yang menyebabkan kemudian Abdullah bin Salam itu langsung tertarik dan masuk Islam. Berbeda dengan ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam secara lahiriah, tetapi batiniahnya tetap pada keyakinannya. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian menjadi tokoh terkemuka dari golongan orang-orang munafik. Ini diingatkan, jangan menyembunyikan kebenaran. Kemudian di ayat ke-43 Allah menyampaikan kepada Bani Israel 3 macam perintah. Jadi dilarang 2, diperintahkan 3. Perintah pertama apa? Wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Tentu ketika Allah menyampaikan perintah kepada Bani Israel dirikanlah sholat melalui Al-Quran, berarti dengan sendirinya orang-orang Bani Israel itu disuruh untuk masuk Islam terlebih dahulu. Ini sudah diingatkan, jangan menyembunyikan kebenaran Taurat yang menginformasikan tentang kenabian Nabi Muhammad. Kalau mereka meyakini Taurat, berarti mereka harus meyakini informasi yang disampaikan dalam kitab Taurat, yaitu Nabi Muhammad. Kalau mereka meyakini Nabi Muhammad, berarti mereka harus masuk Islam. Sebab untuk melaksanakan sholat, syarat pertamanya adalah membaca 2 kalimat syahadat, beragama Islam terlebih dahulu. Kalau sudah beragama Islam, berarti terkena kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kepada Bani Israel setelah mereka mendirikan sholat, wa atus zakata, dan tunaikanlah zakat. Tentu ketika ayat ini disampaikan dan mereka mau masuk Islam, zakatnya diberikan kepada Rasulullah. Yang Rasul juga mengangkat para sahabatnya menjadi amil. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah 103, Allah menyampaikan perintah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini maknanya adalah zakat. Fungsinya apa zakat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Yang dibersihkan apanya? Yang dibersihkan hartanya. Karena dalam harta itu ada bagian orang-orang yang telah Allah tentukan. Terkait dengan bagian orang-orang yang mendapatkan zakat harta, itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-60. Jadi ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan bagian zakat harta. Tetapi sebelum diserahkan kepada mereka, amil yang ditunjuk oleh Rasulullah akan mendatangi orang-orang kaya, mengambil zakat, kemudian dikumpulkan, setelah itu baru ditasarrufkan. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka pengumpulan zakat bisa dilakukan, Bapak Ibu boleh membayarkan kepada lembaga-lembaga zakat yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Ada di tingkat kota, kabupaten, ada Basda, ada Lazis, baik yang milik organisasi maupun yang memang mengkhususkan diri kegiatan untuk mengumpulkan dan mentasarrufkan zakat. Maka diupayakan ketika Bapak Ibu misalnya mau mengeluarkan zakat, bayarkanlah ke lembaga-lembaga zakat yang sudah diberikan izin. Sebab di Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat tadi ada pasal yang mengatur pidana. Kalau menyerahkan zakat kepada yang tidak diberikan wewenang, itu bisa dipidana penjara. Lah bagaimana dengan zakat fitrah, atau dalam bahasa hadis disebut zakat al-fitri? Abu Daud meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, kata beliau, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri
tuhratan lis-shaimi minal lahwi warafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri, fungsinya ke dalam adalah membersihkan orang-orang yang saum dari ucapan buruk dan sia-sia dan untuk memberi makan orang miskin. Kalau zakat harta itu calon penerimanya ada 8 golongan, kalau zakat fitri calon penerimanya hanya 1 golongan, yaitu orang miskin. Berapa zakatnya? 1 so. Berapa 1 so? Setara dengan 4 mud. Berapa 4 mud? Di Undang-Undang 23 2011 dikonversi menjadi 2,5 kg. Ini perintah zakat. Hartanya dibersihkan. Yang kedua, orang yang telah membayar zakat dibersihkan jiwanya. Dibersihkan dari apa? Dari sifat-sifat di dalam hati kita yang terkait dengan harta. Sifat yang terkait dengan harta itu apa? 1, bakhil. Karena aslinya manusia itu semuanya punya karakter yang sama. Dalam Al-Quran surah Al-Adiyat Allah mengingatkan kita semua, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu ketika li hubbil khairi sangat mencintai hartanya, li hubbil khairi lasyadid. Maka ketika belum biasa membayar zakat, kemudian berhitung dari pendapatan misalnya 4 juta per bulan. Ini kan kalau di Undang-Undang 23 2011 zakat penghasilan itu dinisabkan kurang lebih 2,6 juta. Karena setara dengan sekitar 634 kg gabah ya. Kalau gabah harganya 4.000 kan sekitar 2,6. Jadi kalau penghasilannya 4 juta per bulan, berarti zakatnya kali 2,5% 100.000. Kalau belum biasa bayar zakat, melihat 100.000 begitu besar, terus nanti dibisiki. Di Al-Baqarah Allah menyampaikan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu dzul fadlil adzim. Setan itu akan menakut-nakuti dengan kefakiran. Jadi begitu mau zakat dibisiki, diingatkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayar, sehingga zakatnya nanti-nantian lah. Jadi kalau tidak ingin terjebak kepada tipu daya setan, kemudian Bapak Ibu tidak ingin bayar zakat tiap bulan, boleh tiap tahun. Beli kotak, kemudian kasih gembok, tulisi kotak zakat. Jadi tiap bulan masukkan uang zakatnya ke kotak itu. Nanti ketika panjenengan mau bayarkan, misalnya tiap akhir tahun, serahkan kepada lembaga zakat dengan kotaknya sekalian. Kalau nanti dibilangi oleh amilnya, kenapa tidak diserahkan isinya saja? Jawab saja, barangkali penyakit saya kambuh. Nah kalau 100 kali 12 bulan kan lumayan, 1.200.000. Beli beras dapat berapa? Ngitung. Beli pulsa dapat berapa? Ngitung. Kalau beli sepeda kurang dikit, akhirnya kan eman-eman itu. Ya serahkan dengan kunci-kuncinya, nanti silakan diambil oleh amil. Setelah itu kotaknya bawa pulang lagi, di sini lagi. Ibu bapak, mengeluarkan zakat, menghilangkan sifat bakhil itu karena apa? Karakter kita memang seperti itu. Kita lupa bahwa yang kita zakatkan itu tidak akan hilang. Kemudian kita juga sering lupa, kita melihat yang kita zakatkan, kita tidak melihat yang masih ada pada diri kita. Kalau 4 juta kita zakatkan 100, yang masih ada diri kita berapa? 3.900.000, masih lebih banyak. Atau mau ditukar 100 milik kita, yang 3.900.000 kita zakatkan, boleh eman-eman lagi gitu kan. Kita lihat yang itu dipaksa, karena keikhlasan itu tidak datang tiba-tiba. Bapak Ibu masih ingat ketika dulu kecil belajar sholat, kan tidak serela sekarang ini. Dulu ketika kecil sholat kan ada yang terpaksa karena orang tuanya.
Kalau ndak digerah-gerah bahasanya begitu, ya ndak sholat. Kalau orang tuanya pergi jauh luar kota, ya alhamdulillah langkah sing gerah-gerah kan, terasa merdeka. Tapi sekarang ndak ada yang gerah-gerah aja sudah pada datang ke masjid untuk sholat. Ini karena apa? Proses keikhlasan itu butuh waktu. Jadi kalau belum ikhlas, paksa. Zakat itu harus. Gampangannya beginilah. Bapak Ibu kalau mau makan makanan apapun pasti ada yang dibuang kan. Apa ada makanan yang kita beli tidak ada yang dibuang? Pasti ada yang dibuang. Beli lengko pasti ada yang dibuang bungkusnya. Maka tidak mungkin kan makan lengko sak bungkus-bungkusnya kan, ya tidak mungkin. Saking rakusnya, saking laparnya, sak bungkus-bungkusnya, godongnya, kertasnya, plastiknya. Makan buah juga pasti ada yang dibuang. Bapak Ibu makan durian kan tidak mungkin kulit-kulitnya dimakan, bijinya, apalagi makan salak misalnya, ya wijile ya kulitnya dimakan. Nanti kalau pada nyangkul bagaimana? Jadi bayangkan mengeluarkan zakat itu seperti tadi, makan makanan, makan buah pasti ada yang dibuang. Wong buah kersem saja kalau dimakan pasti ada yang dibuang begitu. Gagangi karo ireng-ireng sining sor kan, andeng-andeng cilik yang harus dibuang. Makan kacang kulit juga begitu, kulitnya dibuang. Bahkan kulit arinya kan juga dibuang. Jadi semuanya pasti ada yang dibuang. Itu sebagai simbolisasi bahwa harta kita pun tidak sepenuhnya dimakan oleh kita, harus ada yang dikeluarkan. Ini untuk menghilangkan sifat bakhil. Yang kedua, zakat itu membersihkan jiwa kita dari rakus. Karena orang kalau bakhil pasti rakus. Orang kalau medit pasti pengen punya milik orang lain. Dan orang kalau medit pasti tidak suka dengan orang yang medit. Jadi nampaknya orang medit itu tidak mau tersaingi, jadi tidak suka. Coba aja orang bakhil itu mesti mengharapkan milik orang lain. Kalau kondangan ke resepsi, ya bawa kresek. Kemudian nanti pulang pas disuguhi isinya dimasukkan ke kresek bawa pulang. Tapi kalau dia hajatan, hemat. Ini orang bakhil itu pasti tomah, mengharapkan milik orang lain. Padahal bakhil itu tidak membawa kebaikan. Kemudian yang ketiga, dibersihkan jiwanya dari sifat apa? Sifat sombong. Karena harta jika semakin banyak kemudian tidak disadari sebagai anugerah Allah akan menjadikan pemiliknya menjadi sombong. Contohnya siapa? Qarun. Qarun itu kan tadinya tidak kaya, kemudian Allah diberikan anugerah harta yang begitu melimpah. Begitu diminta zakat, dia tidak mau bayar zakat dengan mengatakan hartanya adalah hasil jerih payah dirinya, maka sifat sombongnya muncul. Supaya itu tidak terjadi pada diri kita, keluarkan zakat. Jadi Bapak Ibu nanti pulang dihitung apakah penghasilannya tiap bulan telah melampaui nisab atau tidak. Kalau yang berdagang ya dihitung tiap tahun apakah telah melampaui nisab apa tidak. Sehingga dari pemahaman tentang zakat ini, orang-orang muslim juga punya manajemen keuangan di tempat usahanya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita selamat. Sebab orang-orang yang tidak membayar zakat itu dikategorikan sebagai orang musyrik. Di Al-Quran surah 41 Fusilat ayat 6 dan 7 Allah menyampaikan, fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dan kepada hari akhir mereka tidak percaya. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taubah 34, 35, harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti akan Allah gosokkan ke kening orang tersebut, ke perut orang tersebut, ke punggung orang tersebut.
Jadi yang digosok 3 Bapak Ibu. Keningnya, kenapa keningnya yang digosok? Karena keningnya yang bikin medit. Mikir sih 1.000 ya, mun tuku kerupuk oleh pira ke eman-eman. Akhirnya kan keningnya yang digosok. Lah karena dibelikan makanan misalnya dinikmati, maka perutnya yang digosok. Kalau perutnya kenyang kan terus tidur ngaplang-ngaplang kan, makanya punggungnya yang digosok. Jadi jangan sampai itu menimpa kita karena kita diberi amanah berupa harta. Kabar gembiranya apa? Orang-orang yang berzakat ini akan mendapatkan sholawat. Dari siapa? Dari amil. Jadi ketika panjenengan berzakat membayarkannya kepada amil, maka amil akan bersolawat kepada Allah untuk panjenengan. Kalau kita sholat kan biasa bersolawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kita bisa mendapatkan sholawat jika kita bersabar. Dan kita bisa mendapatkan sholawat dari amil ketika kita bayar zakat lewat amil. Bagaimana kalau zakatnya dibagi sendiri? Kalau melihat tuntunan sejarah pengumpulan zakat di era Rasulullah, kemudian sekarang diatur dengan undang-undang zakat, maka ini kurang pas. Sama dengan ketika Bapak Ibu bayar pajak gitu. Bayar pajak meskipun nanti dananya masuk ke pemerintah, APBN, balik lagi pada kita. Kita tidak bisa. Ketika kemudian saya nanti pajaknya mau tak buat ngaspal jalan, kemudian dipoto. Kemudian foto aspalnya dikirimkan ke tempat kita bayar pajak. Kita dianggap belum bayar pajak. Karena harus melalui mekanisme dikumpulkan dulu. Zakat juga begitu. Kita serahkan ke lajis dulu, nanti biar lajis yang membagi. Di antara hikmahnya apa Bapak Ibu? Kalau kita bagi sendiri, cenderung muncul sifat riya. Begitu menjelang Idul Fitri misalnya kita buka gerbang rumah, ngundang orang untuk mendapatkan zakat dari kita, orang berbondong-bondong ke rumah. Nanti setan masuk, dibisiki, nyenengan hebat. Sugih kesing antri pirang-pirang. Yang kedua, menyelamatkan orang-orang yang akan diberi. Sekarang yang kumpul puluhan bahkan ratusan orang berdesak-desakan. Kadang-kadang ketek-ketek. Ada yang bawa anak, jatuh injak-injak, ada yang pingsan, ada yang semaput. Begitu pulang dapat amplop ternyata hanya 20.000. Belum keselewoknya. Urutnya 100 itu kan. Belum naik becaknya 25. Dapatnya 20 kan rugi 105.000 ini. Tapi kalau lewat amil, nanti amil yang bagi dengan sepi. Mereka akan datangi rumah-rumah orang-orang yang berhak. Jadi yang zakat terselamatkan dari sifat riya, yang berhak menerima zakat terselamatkan harga diri mereka. Ini rapi, ini perintah Rasulullah. Makanya zakat serahkan ke amil. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, salah satu golongan yang Allah janjikan mendapatkan warisan surga Firdaus adalah orang-orang yang membayar zakat. Lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat. Jadi membayar zakat itu sebenarnya menyelamatkan diri kita dan mendekatkan antara orang yang berharta dengan orang yang tidak berharta. Jadi ibadah yang langsung berkaitan dengan kegiatan sosial. Kemudian perintah yang ketiga yang Allah berikan kepada Bani Israel, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi mereka tidak hanya diperintahkan sholat bersama Nabi setelah mereka masuk Islam, tapi mereka juga disuruh untuk berjamaah. Lah ayat ini di penghujung 43 ini menjadi dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang mewajibkan hukumnya sholat berjamaah. Kemudian didukung dengan hadis yang menceritakan permohonan Abdullah bin Maktum. Ketika minta izin pada Rasulullah, ya Rasul, aku adalah orang yang buta, tidak ada orang yang menggandengku. Apakah aku boleh meninggalkan sholat berjamaah? Awalnya Rasulullah menyampaikan boleh.
Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kau mendengar azan? Iya ya Rasulullah. Rasul bilang, datangilah. Jadi yang buta saja Pak, itu tidak diberikan izin untuk meninggalkan sholat jamaah selagi dia mendengar azan dan masih mampu berjalan. Apalagi kita yang sehat-sehat begini. Jadi kita kaum pria upayakan sholat fardu 5 waktu komplit berjamaah di masjid. Kan masjidnya dekat. Jangan sampai seperti yang rame di medsos itu. Katanya tempat paling jauh adalah masjid katanya. Ya, karena banyak yang tidak mampu datang ke masjid. Kemudian jangan sampai ketika hidup tidak masuk masjid, begitu meninggal dunia malah masuk masjid. Yang lain berdiri, dia malah berbaring. Jangan sampai. Makanya ada iklan bagus itu di suatu masjid, ada spanduk tulisannya, Anda mau ke masjid sendiri atau kami antar, katanya gitu kan. Itu gambarnya orang bawa keranda. Jadi mumpung masih bisa berjalan, kita manfaatkan. Ya kalau agak-agak sakit yang masih kuat jalan ya tetaplah. Kecuali sakitnya parah atau punya penyakit yang bisa menular ke jamaah yang lain, ya sementara di rumah. Tapi kalau misalnya hanya sakitnya apa, gatal-gatal misalnya, ya berangkat. Sakitnya apa, panungan, ya berangkat kan itu kan. Yang ringan-ringan gitu. Sakitnya apa, ora kiyeng lagi sing obate angel ya. Kalau ora kiyeng harus dipaksa. Ora kiyeng atau sungkan itu ya harus dipaksa. Jangan sampai kemudian dituruti. Karena sekali meninggalkan pengen 2 kali. Sama dengan orang yang biasa tahajud, kemudian tidak tahajud, besok malam iyalah pisan maning, pisan akhirnya labas. Itu cara setan memperdayai kita. Simpulannya, meskipun ayat ini ditujukan kepada Bani Israil, tapi ayat ini juga untuk kita. Yang pertama, kita dilarang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Harus pisah. Kemudian yang kedua, dilarang menyembunyikan kebenaran. Kemudian yang ketiga, Allah merintahkan untuk mendirikan sholat. Yang keempat, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat. Dan yang kelima, Allah merintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku atau sholat berjamaah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian kita di Rabu pagi ini. Insya Allah nanti selama Ramadan kita pindah waktu setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad setelah selesai sholat subuh. Ya, jadi selama Ramadan kajian di Rabu pindah pada hari Ahad. Sementara yang Jumat malam atau malam Sabtu kita libur dulu karena Bapak Ibu kan habis maghrib pada berbuka. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.